menatap kita dengan bengis. Nama saya Nyi Kunir. Menatap kita dengan bengis. Nama saya Nyi Kunir. Memang benar adanya perkumpulan ini memiliki suatu misteri yang aneh, di mana setiap warga yang datang ke area rumah ini harus mengalami pengecekan yang luar biasa ketat, dan juga setiap akhir bulan Desember selalu mengadakan pesta yang sangat meriah. Kalau ada acara juga memang dia selalu, Pak RT tanggal sekian saya mau ada acara. Karena acaranya itu di bulan Desember itu menggali budaya. Contohnya semacam wayang golek, degung, pencaksilat. Jadi makanya dia ada apa ya bahasanya, pusatnya itu ke Kanjeng Pantai Selatan. Ada kaitannya. Nah, makanya di sini yang Rudi lihat adalah suatu kereta kencana pada saat itu. Ini masih ada ya Rudi. Jadi bentuknya kayak ada emas dan hijau. Perpaduan warna emas dan hijau dan coklat. Ya. Di sini ya. Tapi selain saya lihat kereta kencana, ada juga saya lihat singgasana. Singgasana. Di ruangan sebelah mana Kak Rudi? Di sekitar sini. Pokoknya di sekitar sini ada. Di sekitar sini. Singgasana itu dipindah-pindah, Mas. Jadi kadang misalnya kadang di sini, kemudian suatu hari dipindahkan ke sini. Yang jelas ada di sekitar sini. Oh, kalau yang Kak Rudi tangkap ya, itu untuk apa? Apakah lagi-lagi untuk sebuah simbol saja atau memang digunakan oleh satu orang, Kak Rudi? Singgasana ini adalah simbol kebesaran, simbol kekuasaan, keagungan. Nah, yang saya tangkap mungkin ini ada hubungannya dengan si pemimpin itu. Mungkin itu melambangkan dia itu bukan orang biasa. Adanya singgasana di area depan tempat ini pernah dilihat oleh Bu Aca sebagai pemilik tanah yang pernah mengusir perkumpulan tersebut dari tanahnya. Di ruang tamu sini nih depan ada beberapa kursi kerajaan, terus kereta lengkap dengan payung-payungnya dan baju-baju kerajaan. Oke, balik lagi ke tujuan awal kita ke sini. Dari Kak Rudi dan Kananda, apakah bertemu dengan satu sosok atau melihat satu sosok di ruangan ini atau di bangunan ini sendiri? Karena kan memang kita sudah masuk ke area bangunannya ya. Ya. Kalau untuk satu sosok di sini belum ada, Pas ya. Tapi saya mendapatkan suatu sinyal bahwa makhluknya itu ada di belakang sini, Pas ya. Di belakang bangunan ini. Oh, ada sosok di belakang bangunan ini. Pelan-pelan Kananda, pelan-pelan. Aduh. Tiba-tiba di ruangan ini tuh baunya beda ya? Ya, betul banget. Aku kayak nyium suatu bau, bukan bau yang tidak sedap ya, cuma aku mencium ada suatu bau, aku nggak tahu itu aroma apa. Ya, mungkin Rudi bisa bantu komunikasi dengan sosok yang ada di sini. Ada memang sosok di sini, tapi belum kelihatan jelas. Dia belum datang jelas. Assalamualaikum. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam ruangan. Tiba-tiba ada sosok yang mendekat ke kita. Ini sosoknya cantik, perempuan, berpenampilan seperti sinden. Dia gesturnya seperti ini. Sambil menembangkan sesuatu kayak nyanyian kayak gitu, Pas ya. Gerakannya lemah lembut. Dia tersenyum, tapi senyumannya ini senyuman aneh. Aneh gimana maksudnya Kak Rudi? Senyumnya ini seperti senyum yang kadang terlihat seperti senyum ramah, tapi terkadang seperti senyum yang bersedih.
Kadang senyumnya seperti senyum orang menahan tangis. Salah. Sekarang sosoknya lagi ada di mana dan lagi ngapain, Kak Rudi? Di samping saya, di samping kiri saya persis. Dengan siapa saya bicara? Dia cuma tersenyum, tapi dia mau menyampaikan sesuatu. Apa itu? Waktu itu ada sebuah acara kebudayaan dan dia waktu itu akan tampil di sini. Tapi sebelum tampil dia dikasih minum sama seorang seperti petinggi di sini. Habis dikasih minum, dia kemudian badannya terasa lemas dan akhirnya dia meninggal. Memang, beberapa tahun lalu sempat ada seorang sinden yang tewas di area sekitar tempat ini ketika sebuah kegiatan kebudayaan yang memang dilakukan setiap tahunnya berlangsung. Ada acara padepokan, pas lagi nyanyi, bukan nyanyi ya, baru naik panggung nggak lama nyanyi, meninggal. Bahkan sinden tersebut sering pula dilihat oleh warga yang memang lewat di sekitar area rumah. Ada waktu itu ada pengendara motor lewat dan ngelihat ada perempuan duduk di tepi jembatan itu pas mau maghrib ya. Mungkin boleh ditanya lebih dalam lagi, Kak Rudi, ke sosok ini. Dari mana dia bisa tahu tempat ini? Terus kenapa dia bisa tampil di tempat ini, Kak Rudi? Memang dia dipanggil kah atau... Dia datang ke sini karena dipanggil. Dipanggil oleh mungkin petinggi di tempat ini ya? Iya, pokoknya koordinator acara itu. Oh, oke. Terus, maaf, tapi apakah sosok ini mengetahui sebelumnya ini tempat apa? Lalu apakah tahu soal aliran sesat yang ada di tempat ini? Dia bilang dia cuma datang ke sini karena undangan. Ya terus, boleh ditanya lagi, Kak Rudi. Maaf, tapi apakah kematian dia hal yang disengaja di tempat ini? Dan apa maksud tujuan mungkin petinggi tersebut memberikan cairan itu kepada sosok ini? Dia nggak tahu, Pak. Dia nggak tahu. Dia bilang. Dulu dia bilang tempat ini tuh dilapisi karpet merah. Ruangan ini? Iya. Atau seluruhnya? Di sekitar sini ini dilapisi karpet katanya. Ada karpet merah di sini. Kemudian ada beberapa dekorasi juga. Dan ada beberapa pajangan-pajangan yang bagi orang awam mungkin terkesan aneh. Pajangan seperti apa emangnya, Kak Rudi? Ada pajangan-pajangan seperti tulisan-tulisan, aksara-aksara. Ada juga seperti foto-foto. Ada juga kayak semacam senjata tajam dan lain-lain. Pokoknya banyak foto-foto deh, kayak foto gitu kan di sini tuh. Kalau di dalam rumah ini kebanyakan kayak wapak gitu. Oke. Kak Rudi, mungkin boleh ditanya ke sosok ini, balik lagi ke misi awal kita. Awas, kenapa Kak Rudi? Entah apa yang terjadi, seolah-olah terdapat sosok yang memang menyerang Rudi. Nanda pun mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Jadi
tiba-tiba tadi ada sosok nenek-nenek, rambutnya panjang acak-acakan warna putih, hidungnya mancungnya seperti Petruk. Dia kulitnya tua dan dia tiba-tiba menyerang sinden tadi itu. Iya, bantu saya. Menyerang sinden. Bantu saya. Nanda dan Rudi mencoba untuk menghadapi sosok nenek tersebut guna mencari tahu mengapa sosok ini menyerang sinden yang memang sedang kami ajak berkomunikasi. Kenapa kan Anda? Hati-hati kan Anda. Kenapa kan Anda? Nenek ini bilang dia tidak suka kali kita ngebahas soal sinden itu. Jadi sinden itu bisa kita bilang apa ya? Bukan tumbal ya, tapi ada suatu keilmuan di tubuh sinden itu. Suatu keilmuan. Ya, jadi suatu keilmuan yang dimiliki sama sinden itu, Mas ya. Nah, pada saat si pemimpinnya itu mengetahui soal hal itu, dikasihlah minumnya, Cairan itu ya. Dan dia tidak suka itu ketahuan sama penduduk sini. Kalau nenek-nenek yang sering saya lihat itu, dia sering berkeliaran ya di sini. Potongannya kayak nenek lampir gitu, bawa tongkat. Oke, tapi sebelumnya kan Anda keilmuan seperti apa memangnya? Mungkin boleh ditanya lebih dalam lagi. Saka. Jadi kayak suatu keilmuan yang bisa menjadikan pemikat atau pengasihan kayak gitu. Nah, itu ada dimiliki sama si sinden itu. Nah, si nenek-nenek ini tidak suka kalian ngebahas itu. Dia diminta sama. Kan Anda? Hati-hati kan Anda? Dia hilang. Hah? Hati-hati belakang besi. Kok malah ada sosok lain? Hei, Melihat adanya sosok lain di tempat ini, Nanda mencoba mengejar sosok tersebut. Kan Anda? Hati-hati kan Anda? siapa? Aduh. Nanda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di pohon. Jadi pada saat kita mengepung si nenek itu, tiba-tiba nenek itu melayang dan menghilang. Dan saya mencoba untuk melihat lagi di mana posisi nenek itu, malah saya dipancing sama sosok yang ada di sini. Dan sosok wanita dengan menggunakan pakaian putih, tapi walaupun dengan menggunakan pakaian putih bukan sosok wanita yang biasa kita temui, Fasya. Terus? Yang muka, kalau ini adalah dia menggunakan kayak suatu mahkota. Mahkota kayak apa sih ya bahasanya ya? Bukan mahkota Tiara. dia. Apa? Tiara. Ya, modelan kayak gitu. Hah? Dia bilang, dia dengan bengisnya dia bilang, katanya, kamu sudah macem-macem kamu di sini. Kamu sudah masuk macam-macam itulah, kamu sudah pengen mengetahui soal tempat ini lebih dalam. Kamu kalau ingin sampai mengetahui lebih dalam lagi, kamu akan kena musibah-musibah lainnya. Lagi-lagi sosok ini bilang kalau seperti mengancam kita akan kena musibah ya. Ya. Tapi Kananda Karudi yang aku masih belum dapat jawabannya itu adalah, aku datang ke sini untuk mencari tahu selain tempat ini dulunya adalah tempat aliran sesat. Ya. Aku pun ingin mencari tahu sebenarnya sosok apa yang paling kuat dan paling mengganggu di tempat ini, sampai-sampai sempat ada orang yang tinggal di sini tuh nggak kuat gitu saking banyaknya gangguan. Ya, kalau untuk yang sosok yang kuat ya pasti ya, yang tadi kita temui itu semuanya kuat, termasuk kuat. Tapi kuatnya itu masih bisa kita handle, kita handle. Karena apa? Hawanya yang di sini itu selain kuat, ada segi negatif. Tapi saya masih belum tahu nih sosoknya itu, makhluknya itu ada di mana posisinya.
Terus apakah dari tadi sosok yang kita temui itu adalah sosok yang mengganggu di tempat ini? Iya, Yang ini termasuk mengganggu. mengganggu. Karena jangankan orang yang tinggal di sini, kita aja lewat di sini dia langsung menyerang kita. Aku pribadi tuh ingin tahu lebih dalam lagi Iya. soal tempat ini melalui sosok ini, tapi kira-kira bisa nggak kalau sosok ini kita ajak komunikasi? Bisa Pas ya? Saya bawa ke bawah dulu aja ya. Iya. Masih berada di atas pohon, Nanda mencoba membawa turun sosok ini agar dapat kami ajak berkomunikasi lebih dalam lagi. Diam, diam. Kita mau komunikasi sama kamu. Diam, diam. Oke. Kananda, Kak Rudi, sebenarnya sosok ini tuh siapa? Sosok ini adalah salah satu penjaga pusaka yang ketanam di sini, Pas ya. Jadi di bawah pohon ini ada, kalau yang saya tangkap ya, Hah? ada suatu pusaka atau benda yang ketanam di sini yang di sini ada suatu benda bentuknya kayak batu. Batu. Nah, inilah sosoknya. Sosoknya ini. Sosoknya si wanita ini. Nah, Oke. kenapa dia ada di sini? Dia menjaga batu itu. Oke. Terus Kananda, berarti sosok ini pun mengetahui soal adanya aliran sesat di tempat ini. Sangat mengetahui Sangat sekali. mengetahui ya. Terus sosok ini juga seperti kata Kananda tadi, sosok ini adalah yang mengganggu orang yang pernah tinggal di tempat ini juga. Betul, Itu betul. tuh kenapa emangnya Kananda? Kenapa dia mengganggu? Jadi Tapi gini, kan- Pas ya. Hmm. Tempat yang sudah disalahgunakan Hah? pasti akan meninggalkan jejak-jejak entah makhluk goib yang ada di sini ataupun jejak-jejak hawanya. Nah, kenapa makhluk ini tetap mengganggu, Pas ya? Hah? Akhirnya kembali lagi dulu itu ada perkumpulan yang menjalankan hal-hal negatif di tempat ini. Jadi seakan-akan nih makhluk ini walaupun dia menjaga benda yang ada di sini, tapi dia suka mengganggu juga supaya nggak ada yang betah. Jadi ini kosong gitu aja, Pas ya. Jadi Dia memang sudah tinggal di sini sejak tempat ini masih aktif. Dia ini dulu di sini memang ada sebuah tempat seperti Tempat duduk ya? area tempat duduk. ya, Siapa nama kamu? Dia cekikikan waktu saya tanya, dia seperti ini. Matanya melotot, menatap kita dengan bengis. Nama saya Nyi Kunir. Dia bilang, nama dia Nyai Kunir. Dan yang aku lihat sendiri ya, kayak entah kenapa di ruangan ini tuh memiliki 4 pilar ya. yang masing-masingnya itu kayak ada kayu gitu di dalamnya. Ini tuh dulunya tempat apa ya? Selain yang ada pusaka itu, apakah tempat ini memang dipergunakan untuk sesuatu Jadi atau gini, Pas ya. Tempat itu adalah sebagai tempat duduk di awal. Nah, tempat duduk awal. Jadi kalau kumpul tamu yang datang itu duduknya di situ dulu, Pas ya. Sebelum masuk ke dalam. Kenapa pusaka itu ada di situ, tengah-tengah itu? Supaya tamu ini mau untuk ikut gabung dengan kumpulan-kumpulan yang dianggap sesat ini, Pas ya. berarti seperti bisa aku bilang pemikat juga ya Kananda? Ya, betul. Sini. Sini, kamu komunikasi lagi. Oke. Terus Kananda tadi juga sempat kita bertemu dengan sosok nenek-nenek. Iya. Itu tuh sebenarnya sosok itu tuh siapa? Apakah sosok ini mengetahui soal sosok nenek-nenek itu? Dia tidak apa ya, Pas ya. Dia tidak mau ngasih tahu soal sosok nenek itu. Dia bilang saya itu di bawahnya dia. Tapi dia yang anehnya dia menunjuk ke sana, dia bilang
kamu silakan ke sana. Kamu akan menemukan sesuatu di sana. Sosok wanita yang ternyata penunggu pusaka ini mengarahkan kami menuju tempat lain di rumah yang memiliki aura yang cukup besar. Apakah tempat ini merupakan pusat pemujaan bagi para kumpulan tersebut? Atau tempat ini merupakan tempat di mana sosok terkuat di area ini berada? Tapi aman semua ini Kak Rudi, nggak kenapa-napa kan? Aman. Aman Mbak Nur. Sudah dibantu Mbah juga.